Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sahaja amin. Shalom. God bless Eroha kita. Alamunna Tuhan Yesus. Gabi si berdua kita. Amin. Nakani bunga talike edeta Tuhan mar bahasa Arab. Liturgi nabe mar bahasa Arab. Solito tanian kemudian di masalah amal badina tong bahasa Arab. Ikubang dari kita mar bahasa Arab. Jalaban dari kita jadi halal pada. Amin. Alai saudari asa boy seimbang. Bolong kumahatari Tuhan bercampur-campur jalan dominasi bahasa Indonesia. Firman Tuhan di perayaan Natal keluarga besar tersebut terkaburi terambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Demikianlah bunyinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi sebagaimana yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Keluarga besar persaudaraan yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Tema Natal nasional yang telah disepakati oleh PGI dan kami ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini merupakan tema yang sangat agung, tema yang sangat besar, tema yang sangat indah. Allah hadir. Allah hadir itu pasti menegaskan tentang kelahiran Yesus. Kenapa harus diarahkan secara khusus? Allah tadi tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Yesus. Karena kita tahu bersama Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Hadir. Tetapi kehadiran yang dimaksud di sini adalah kehadiran yang khusus, kehadiran yang istimewa, di mana Allah yang Maha segalanya itu datang ke tengah-tengah dunia melalui proses kelahiran dari Bunda Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang datang itu, yang lahir itu disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Jadi salah satu dari nama yang disebutkan adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Kalau arti Immanuel adalah Allah menyertai kita, berarti kita harus mengerti memahami Yesus
Keluarga besar persaudaraan yang dikasih Tuhan, hati kita perlu terbuka, pikiran kita perlu terang. Kenapa keluarga? Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, lembaga pertama yang didirikan oleh Allah, lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah, bukan langsung gereja, tapi adalah keluarga sebelum jatuh ke dalam dosa. Kalau ada yang membentuk, kalau ada yang mendirikan keluarga, berarti itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga, tidak boleh kita abaikan. Seorang bijak pernah berkata, untuk mengubah sebuah bangsa, ubahlah provinsi, mengubah sebuah provinsi, ubahlah kabupaten kota, mengubah sebuah kabupaten kota, ubahlah kecamatannya, mengubah kecamatan, ubahlah kelurahan atau desanya, mengubah desa, ubahlah RW-nya, mengubah RW, ubahlah RT-nya, mengubah RT, ubahlah keluarga, mengubah keluarga, ubahlah dari diri kita masing-masing. Keluarga besar yang dikasih Tuhan, saya katakan begini kepada kita, kalau keluarga dipulihkan, gereja menjadi kuat, masyarakat menjadi rukun, dan ada harapan bagi bangsa. Semua dimulai dari keluarga. Coba kita Bapak Ibu Saudara renungkan, bagaimana kondisinya keluarga kita masing-masing saat ini? Apakah keluarga yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sekarang saya akan menyampaikan dua poin. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pertanyaannya, menyelamatkan keluarga dari apa? Ini penting. Menyelamatkan keluarga dari apa? Saya menjawabnya dengan dua jawaban. Allah hadir melalui Natal, melalui kelahiran Kristus. Allah yang Immanuel, Allah menyertai kita. Dia hadir untuk menyelamatkan pertama keluarga dari kehancuran. Yang kedua, Allah hadir menyelamatkan keluarga dari dosa. Nah, kita mulai yang pertama. Keluarga besar persaudaraan yang dikasih Tuhan. Saya mengutip satu pernyataan dari Matius 12 ayat 20. Kata-katanya begini, mari kita simak pemanggilan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Suku yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Kembali kembali. Ini adalah kasih Tuhan. Ini adalah pertolongan Tuhan. Ini adalah pemulihan Tuhan. Bulu yang terkulai, namanya tahu bulu yang terkulai. Bulu di mana nau gay-gay ala pokok. Molo hita biasa atau terjumpai bulu yang terkulai, bulu di mana terkulai, akan terbelah namanya. Nah, jujur berdoa. Laos tarap koma goblok di sini. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Walaupun bulu itu sudah patah terkulai, tidak dipadamkannya. Suku yang nyalanya mau padam, tidak dipadamkannya. Tapi justru di tengah-tengah ujung tanduk tidak ada harapan kelihatan. Keluarga itu akan ditolong, dibela oleh Tuhan. Tuhan sanggup untuk membantu, memulihkan, mengubahkan, dan memberkati. Nah, sekarang kita masuk. Kalau Bapak Ibu sekarang keluarga besar membaca ayat 18, 19, di sana ada sesuatu yang kelihatan aneh dalam perspektif kita Indonesia, khususnya orang Batak. Apa? Ayat 18 dikatakan Maria dengan Yusuf bertunangan. Tapi di ayat 19 Maria dan Yusuf disebut suami istri. Kok bertunangan suami istri? Ada orang-orang dari luar Kristen, para polemikus dan luar Kristen berkata, Alkitab kontradiksi bertentangan. Bukan kontradiksi dan bertentangan, tapi karena mereka tidak memahami konteks yang baik, benar, dan bertanggung jawab dalam memahami. Saya ingin
Abang sebuah sebenarnya main musiknya luar biasa. Jadi kalau kontes juga benar-benar bajingan. Beliau kan ada saya, apa pendeta? Kalau dia bilang saya kerja, maksud bajingan itu fungsinya menunjukkan bagus. Maka maksudnya, oleh karena itu kita perlu jangan tarik pola pikir Alkitab ini dari perspektif barat. Tidak, karena ini syarat dengan ajaran tradisi Yahudi. Nah sekarang pertunangan dalam konteks Yahudi itu ada dua. Pertunangan masa anak-anak umur 10 sampai 12 tahun. Ini sudah ada pertunangan. Dan ini tidak wajib menikah yang namanya anak-anak pertunangan. Tapi pertunangan kedua itu sudah cukup dewasa umurnya 1-2 tahun sebelum menikah mereka bertunangan. Dan itulah konteks yang terjadi antara Maria dengan Yusuf. Jadi Maria dan Yusuf ini disebut bertunangan tapi sudah disebut suami istri. Memang dalam konteks tradisi Yahudi, orang yang sudah bertunangan tahap kedua sudah bisa dikategorikan suami istri, dan itu biasanya harus menikah. Dan syaratnya yang tidak boleh adalah tidak boleh berhubungan suami istri dan belum boleh hidup satu rumah. Itu konteks pertama. Supaya kita mengerti ya tentang kok ada bertunangan, ada suami istri. Gimana maksudnya itu? Jangan kita pahami dalam konteks Indonesia. Nah sekarang, apa masalah yang terjadi dalam keluarga ini? Ada masalah yang tidak Maria. Ada masalah yang tidak pada Yusuf. Apa masalah Maria? Maria mengandung tanpa disentuh laki-laki. Karena mengandung tanpa disentuh laki-laki, berarti hukumannya adalah raja dilempar dengan kayu. Itu tradisinya. Itu masalah. Karena dia mengandung tanpa diapa-apain oleh Yusuf. Apa masalah Yusuf? Yusuf kaget, Yusuf kecewa, Yusuf marah karena dia tetap menjaga Maria dan dia tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas kepada Maria. Tapi Maria hamil di luar nikah. Itu konteks politik dari Yusuf. Oleh karena kehamilan Maria ini itu menimbulkan masalah, sehingga Yusuf berkata dia ingin menceraikan Maria dengan dia. Jadi Amina, keluarga ini adalah keluarga yang diambang bahaya kehancuran karena mereka akan berpisah atau bercerai. Mari kita coba fokus. Tapi bagaimanakah peristiwa ini dibandingkan sedikit? Yang tadinya mereka akan bercerai, yang tadinya mereka menghadapi raja untuk dilempar dengan batu, tapi ada solusi, ada pertolongan, ada jalan keluar, dan keluarga ini akhirnya ditolong, diselamatkan, dipulihkan, bahkan dipakai oleh Tuhan dalam rencana besar Allah untuk membawa hadirnya penebus juru selamat bagi manusia, namanya Yesus Kristus. Udah ada gantinya. Abang Ina, saya berharap Ditanya Anda jam akan berapa bisa pulangnya mengerti. ya nggak tahu. Di saat Yusuf hendak menceraikan Maria, maka yang terjadi adalah Allah secara khusus mengutus malaikatnya memberitahukan dalam mimpi kepada Yusuf dengan berkata, Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya itu bukan dari yang lain, bukan dari laki-laki lain, bukan dari pria lain, tapi dari Roh Kudus. Ama Ina, saya mau katakan
bocahnya. Amalina, coba kita renungkan keluarga kita masing-masing. Para suami, para istri, para anak, orang tua, semua anggota keluarga kita. Seberapa besar rasa harus kita untuk menghadirkan Allah memimpin dan menguasai kehidupan keluarga kita. Saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan. Satu ketika Daud karena Usa disambar Tuhan sedemikian rupa hendak memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Akhirnya dia mampu, dia titipkan tabut perjanjian ke rumah Obed-Edom. Perhatikan baik-baik Amalina. Rumah Obed-Edom dan keluarga Obed-Edom menyambut tabut perjanjian itu dengan senang hati, dengan sukacita. Alkitab menunjukkan membuktikan hanya 3 bulan saja tabut perjanjian itu ada di rumah Obed-Edom. Maka Obed-Edom dan seisi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan melalui dilambangkan dengan tabut perjanjian membawa berkah bagi keluarga Obed-Edom. Karena itu saya ingin mendorong kita semua teman ini. Mari buka hati pikiran kita supaya kita membuka lebar-lebar. Jangan ada sekat, jangan ada penghalang, jangan ada perintah. Buka sungguh-sungguh hati kita, hidup kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita semuanya. Katakan bersama, Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu senantiasa dalam hidup kami. Itu menjadi kekuatan kita. Tidak boleh kita Bapak Saudara berkata, aku tidak butuh Tuhan. Salah satu definisi kesombongan yang nomor 1 adalah aku bisa berbuat apa saja tanpa Tuhan, termasuk tanpa Allah. Saya mau mengajak kita untuk berpikir sejenak keluarga besar. Ada yang tahu berapa umur Musa? Halo? Umur Musa berapa? 120 tahun. Perhatikan baik, ini. Musa 120 tahun. 40 tahun disiapkan dalam segala hikmat pengetahuan di Mesir karena dia adalah putri raja angkat. Putri angkat karena dia adalah anak angkat dari putri Firaun. 40 tahun Musa ditenggelam menjadi seorang penggembala di rumah mertuanya Yitro, dipakai untuk 40 tahun. Persiapan Musa dalam 40 tahun untuk dipakai Tuhan 40 tahun. Genap 120 tahun. Dalam suatu kesempatan Tuhan berkata, Musa, kau yang memimpin bangsa ini. Aku tidak mau lagi berjalan bersama-sama dengan kalian. Aku hanya mengutus seorang malaikat mendahului kalian. Aku tidak mau karena kalian bangsa yang tidak tekun, keras kepala, suka memberontak. Apa kata Musa? Amalina. Kata-kata Musa ini harus menjadi kata-kata keluarga besar persertaan. Musa berkata begini, Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini, jangan suruh kami berjalan, jangan suruh kami pergi dari sini, kalau bukan Engkau yang bersama-sama dengan kami. Kenapa? Karena yang membuat kami berbeda dari segala bangsa dunia bukankah karena kehadiran-Mu, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Amalina, Musa 80 tahun bersiapkan, tapi dia berkata kepadaku, aku tidak mau melangkah kalau bukan Engkau yang hadir dalam hidup kami. Tadi saya di rumah mempersiapkan khotbah ini, membuat satu kalimat begini, karena salah satu masalah dari keluarga sekarang adalah masalah-masalah terkait dengan maraknya permainan-permainan yang tidak lagi alkitabiah di media sosial, di mana ada sial, di situ ada pinjol dan melahirkan jumlah. Apa itu? Apa? Sial akan muncul kalau sudah mulai dengan pinjol. Setelah pinjol baru jodoh. Saya yakin di masa tahun kita tidak ada seperti itu. Amin. Maksudnya mengenai tidak ada yang mengaku. Jangan kita buat masalah
kedua, terjadi perubahan cerita ini. Masalahnya tetap sama, tapi cara pandang kepada masalah itu menjadi berubah. Kenapa? Karena kehadiran. Dan Yusuf setelah bangun dan tidur mengambil Maria sebagai istrinya. Dia taat melakukan apa yang diberikan petunjuk oleh Tuhan. Amannya, kalau kita ingin ditolong, dibela oleh Tuhan, tidak cukup Tuhan hanya hadir, tapi kita harus meresponi, menanggapi hadirat itu dengan seperti tuntukan ketaatan, kepatuhan, penyerahan kepada Dia. Amin. Nah, masalah yang kedua, nanti dimarahi ketua Yesus. Yang kedua, Allah hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Allah hadir menyelamatkan keluarga dari dosa. Tetapi sebelum saya sampaikan ini, yang kedua, saya ingin membuat satu contoh. Amalina, perhatikan cerita ini. Ada seorang suami. Suami ini ketika tubuhnya masih bugar, sehat, ganteng, kalah Ricky Ricardo, kalah Brad Pitt. Dia masih gagah, ganteng, rambutnya Indomie, kumisnya halus. Dia berperilaku kasar kepada istrinya. Dia sering memarahi istrinya. Dia sering memukul istrinya. Saya ingin bersama tahu tidak ada yang memukul istrinya. Amin. Enggak. Amin. Terjamin kan ini bapak-bapak? Saya tanya dulu ibu-ibu, ada nggak bu? Kalau bapak-bapak yang ditanya nanti nggak jujur itu. Halo ibu-ibu, ada yang apa? Oh, sampai keringat banget ya. Ada bapak-bapak yang berbuat kasar kepada istrinya? Mungkin tidak menampar, memukul, menempel, tapi kata-katanya kasar. Kalau ke orang lain, shalom, puji Tuhan, glory, haleluya, Tuhan baik, fantastis, bombastis. Kalau ke orang lain harus sekali omongannya, tapi kepada istrinya, aduh kejam sekali. Kayak binatang di luar. Bukan di pesawat kalau nggak boleh, di luar kalau nggak boleh, Tuhan. Kasar sekali. Itu merupakan sebuah momen menampilkan semua dari kita yang orang lain tidak begitu halus, begitu santun, begitu sopan, tapi istri kita begitu lancang. Ada di sini, coba saya tes. Tes dulu. Ada di sini, bapak-bapak memanggil istrinya Hani. Ada? Ada beda. Cian ada? Mami ada? Sayangku ada? Cintaku. Dulu bapak-bapak, bapak ibu, ketika saya mulai mempraktekkan ini kata sungguh kepada anak panggilannya saya tidak tahu, tapi saya belajar dulu praktek dengan kaca. Sayangku, pas, susah sekali pas. Cintaku, mami Cian. Orang banyak itu susah mesra, benar nggak? Tapi kalau ada perempuan lain, kuntilanak, bagaimana? Wah, nah kita cerita. Bapak ini sudah menikah istri. Itu terjadi bertahun-tahun, tapi istrinya tetap mempertahankan keluarga. Dan yang aneh Bapak Ibu Saudara, ketika suami memarahi istri, istrinya ini selalu pergi ke kamar mandi dan menutup kamar mandi. Setelah si suami ini sudah sakit sakitan, dia sadar akan kedosanya dan kesalahannya kepada istri. Akhirnya satu momen dia berkata kepada istri, maafkan aku. Sudah banyak kekurangan kelemahanku kepadamu. Ia Pak, aku memaafkan. Tapi maaf, saya penasaran. Ini kenapa? Ketika saya memukul kamu, ketika saya kasar kepadamu, ketika saya memarahi kamu, kenapa kamu selalu pergi ke kamar mandi? Ngapain di kamar mandi? Apakah di kamar mandi kamu hidupkan keran supaya pikiranmu tenang? Oh tidak. Apakah memang di kamar mandi kamu melanjutkan kamu menangis terdesak-desak? Oh tidak, Mami. Itu ya, Papi. Kalau begitu aku ingin tahu, aku penasaran. Mami pergi ke kamar mandi selama ini bertahun-tahun kita berantem, ribut, bertengkar dan saya melakukan hal yang sangat menyakiti. Apa yang kamu lakukan? Mama menantang
jangan biarkan amarahmu terbenam sampai matahari terbenam. Ada penuntasan, ada penyelesaian. Karena Natal itu identik dengan damai sejahtera. Natal itu identik dengan kasih. Natal itu identik dengan pengampunan. Kalau ada yang tidak beres antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bereskan saat ini. Jangan sampai Natal itu kita alami hanya di ruangan ini. Ketika pulang, biar kita itu memiliki kelanjutan dalam hidup kita. Ya, cepat yang kedua. Allah hadir menyelamatkan manusia dari dosa. Allah ingat sama masalah terbesar manusia bukan masalah keluarga. Ada Allah bahaya kehancuran. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Oleh karena dosa yang tidak bisa diatasi manusia, makanya Allah mengutus firman-Nya datang ke tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, saya tidak panjang lebar mau mengatakan kepada Mama Ina, keluarga besar tersebut, adakah dosa yang sedang mengikat membelenggu kita saat ini? Adakah kita sedang dikuasai, dikendalikan oleh dosa saat ini? Di momen Natal ini, Yesus, Yehosua, Hosea, Yosua, artinya Allah menyelamatkan. Memang benar-benar Dia datang untuk menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Tidak ada juru selamat yang lain. Saya setuju dengan pernyataan dari Pendeta Gilbert Luendo. Dia berkata, Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, utusan boleh banyak, tapi juru selamat dari Tuhan hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah lahir di kandang domba sebagai wujud nyata kehadiran di tengah-tengah dunia, dan Dia sudah mati di kayu salib di dalam Jumat Agung untuk menuntaskan hutang dosa kita. Dengan Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, hutang dosa kita telah selesai. Oleh karena itu, bagaimana kita menyambut keselamatan dari Yesus yang telah datang dan lahir setelah mati di kayu salib bagi kita? Yang pertama, sadari kita orang berdosa. Yang kedua, sadari kita orang yang membutuhkan juru selamat, Yesus Kristus. Yang ketiga, buka hati pikiran kita, terima Dia sebagai Lord, Tuhan, Tuhan, junjungan, penguasa, pemilik segala kuasa atas segala bumi. Karena Yesus, Amanina, perlu kita sadar, sebelum kita berjumpa dengan Yesus, kita adalah hamba dosa. Dosa adalah Tuhan kita. Tapi ketika kita berani menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kepemimpinan atas hidup kita bukan lagi dosa, tetapi Tuhan yang adalah penguasa atas hidup kita. Amen. Mari momen Natal ini menjadi momen bagi kita untuk menghadirkan Yesus di dalam keluarga kita. Saya mengajak kita untuk mengucapkan satu kalimat sebelum saya tutup. Kalimatnya begini, Marina. Tolong dihafal ya. Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu senantiasa di dalam keluarga kami. Sudah hafal? Kita mau ucapkan dengan lantang ini. Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu senantiasa di dalam keluarga kami. Sudah hafal? Hafal. Sudah? Kalau sudah, saya ajak kita berdiri semua. Berdiri semua, kita ucapkan kata-kata ini. Bukan sekedar kalimat, tapi kita rasakan secara rasa, emosi kita, benar-benar jujur pengamal kita dari Tuhan. Mari sekali lagi kita sekalian sama. Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu senantiasa dalam keluarga kami. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Anak-anak semuanya ikut. Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu senantiasa, bukan hanya kehadiran-Mu, tapi senantiasa. Tidak ada waktu, tidak ada situasi, tidak ada kondisi yang dimana kami butuh Tuhan. Sebelah sekali lagi. Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu senantiasa dalam keluarga kami. Dua, ya, kata-kata. Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu senantiasa di dalam keluarga kami. Sekali lagi kita semuanya. Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Silakan. Menarik, singkat saja. Keluarga yang baru dibangun di Kana, di Galilea, mereka hendak kembali dan tidak punya bekas sekali.
Oleh karena apa? Karena ketika berlangsungnya pesta, mereka kehabisan anggur. Amang tahu konteks Yahudi kehabisan anggur dalam konteks tradisi Batak. Tanggo habis hitungan dalam. Banyak bodoh macam-macam tidak dalam pesta. Mudah-mudahan undangannya reaksi tidak anak ikan tidak melayan tai selesai. Wah, kalau mau dikeluarkan. Ada banyak cerita. Perhatikan. Di tengah berlangsungnya pesta, mereka kehabisan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa keluarga ini menjadi keluarga yang dipuji oleh pemimpin pesta? Sebelum terjadi masalah, ternyata mereka telah memberikan undangan istimewa VVIP kepada Yesus dan murid-muridnya. Yesus diundang di pesta itu ketika masalah yang terjadi. Maka Yesus pun bertindak di tengah-tengah kehadirannya di pesta itu, mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Mari kita buka hati kita, terima Yesus dalam keluarga kita. Dan salah satu kunci kita menerima Yesus dalam keluarga kita adalah firman Tuhan yang berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dengan sepakat sehati, di situ aku ada, hadir di tengah mereka. Saya ingatkan dan saya dorong teman-teman saudara tahu, tolong jangan sepelekan mesbah